Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah dengan pembelajaran IPA di kelas 1. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar materi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum dimulai, silakan teman-teman simak pijakannya ya. Yang pertama, pastikan teman-teman dapat menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, dapat menyimak dan memahami video pembelajarannya. Dan yang ketiga, dapat mengerjakan proyeknya dengan mandiri dan tuntas. Dan yang keempat, pastikan selama menonton video pembelajaran didampingi ya oleh orang dewasa di sekitarmu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tema yang ketujuh, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Dengan subtema yang pertama, yaitu tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Benda hidup dan tak hidup di sekitar kita adalah benda yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan di sekitar kita, yang terdiri adanya benda hidup dan benda mati. Benda hidup yaitu manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Dengan ciri-ciri dia dapat bernapas, dapat bergerak sendiri, dan berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup kebalikan dari benda hidup, yaitu dia tidak dapat bergerak sendiri, bernapas, ataupun dia tidak bisa berkembang biak. Contohnya seperti meja, kursi, lemari, ataupun benda lain yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan lagu tentang subtema hari ini. Nada lagunya sedang apa? Oke teman-teman, bisa lihat ya lirik lagunya, kita akan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Benda hidup, benda hidup, benda hidup adalah hewan, manusia, dan juga tanaman. Ciri-ciri benda hidup seperti bernapas, bergerak, dan juga berkembang biak. Benda tak hidup, benda tak hidup tidak dapat bergerak. Meja, kursi, dan lemari, itulah benda tak hidup. Nah, itu adalah lagunya tentang tema kali ini. Teman-teman bisa menyanyikan lagi di rumahnya ya. Nah, kita akan masuk ke dalam materi IPA, yaitu tentang ciri-ciri benda hidup dan benda mati. Apa itu benda hidup dan benda mati ya? Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Ada benda hidup dan ada benda mati. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman benda yang ada di sekitar kita, baik benda hidup ataupun benda mati. Nah, kita akan sama-sama bahas ya. Kita akan lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama tentang ciri-ciri benda hidup adalah dia dapat bernapas.
Nah, seperti Ustazah melakukan pernapasan. Nah, karena Ustazah masuk ke dalam benda hidup. Nah, bernapas adalah proses mengambil udara, oksigen dari luar dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi awalnya kita menghirup, lalu dikeluarkan kembali. Nah, itu yang dilakukan oleh benda hidup. Nah, jadi benda hidup itu ada hewan, manusia, dan tumbuhan karena dia melakukan pernapasan. Lalu yang kedua, bisa teman-teman lihat ada macan yang melakukan gerakan. Nah, jadi yang kedua adalah tentang bergerak. Nah, coba macan tersebut dia dapat bergerak dengan sendiri atau butuh bantuan orang lain? Nah, dia bergerak sendiri ya. Nah, karena di dalam tubuh benda hidup bisa melakukan aktivitas dengan bergerak sendiri karena adanya sistem gerak yang terdiri dari adanya tulang, sendi, dan otot. Nah, lalu yang ketiga adalah dapat berkembang biak atau reproduksi. Nah, dia dapat bertambah banyak. Nah, contohnya seperti manusia. Manusia dapat melahirkan keturunan dengan cara melahirkan. Nah, bisa yang melahirkan anak 1, 2, 3. Nah, itu adalah memperbanyak atau memperkembang biak. Seperti hewan. Kalau hewan ada 2 cara, yaitu dengan bertelur dan melahirkan. Ada tanaman juga. Tanaman dapat berkembang biak dari biji, benih, tanaman lalu menjadi pohon. Yang selanjutnya adalah membutuhkan makan dan minum karena makhluk hidup atau benda hidup dia membutuhkan tenaga dan energi. Nah, tenaga dan energinya itu dia dapat dengan mengkonsumsi dengan cara minum ataupun makan. Lalu yang terakhir, tumbuh. Nah, benda hidup yaitu dapat tumbuh seperti manusia. Dari dia bayi, balita, anak kecil, remaja, dewasa sampai tua karena dia terus tumbuh. Berbeda dengan benda mati. Nah, benda hidup yang lainnya adalah seperti hewan. Misalnya dari ayam ya, ayam dari telur terus menjadi itik, lalu anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa dan ayam yang sudah menikah. Dan tumbuhan juga sama, dari bibit, benih, tanaman sampai menjadi pohon. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri benda mati. Kalau benda mati itu kebalikan dari benda hidup, yaitu tadi benda hidup dapat berkembang biak ya, sedangkan benda mati tidak dapat berkembang biak. Contohnya seperti batu. Nah, kalau batu kita simpan di dalam tempat, apakah batu itu akan menjadi banyak? Tidak, tetap menjadi satu saja jumlahnya. Lalu yang kedua, tidak dapat bergerak sendiri. Contohnya seperti sepeda. Sepeda dapat bergerak karena ada tenaga manusia ataupun kipas. Kipas dapat berputar karena adanya tenaga listrik. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tidak dapat tumbuh. Nah, contohnya seperti jam. Nah, jam, jika kita membeli suatu jam dengan ukuran yang kecil, apakah beberapa tahun kemudian jamnya akan tumbuh menjadi besar? Tetap ya, dengan ukuran yang kecil. Lalu selanjutnya adalah tidak melakukan pernapasan. Nah, jadi coba teman-teman rasakan pada benda-benda yang mati seperti misalnya kursi atau meja. Apakah ada udara yang keluar dari bagian bendanya? Tidak ya, karena dia tidak melakukan pernapasan seperti benda hidup ya. Oke, kesimpulannya, makhluk hidup memiliki semua ciri, yaitu dapat makan, bergerak, bernapas, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, biasanya mengeluarkan keringat. Nah, makhluk hidup bisa mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam tubuhnya. Lalu juga
peka terhadap rangsangan. Nah, biasanya seperti tumbuhan putri malu ya. Nah, ketika dia tersentuh maka dia akan mengkucup ya. Dan seperti contohnya hewan ketika kita sentuh dia akan bergerak karena ada rangsangan. Lalu juga iritabilitas atau bertumbuh dan berkembang biak. Berbeda dengan benda mati. Benda mati dapat bergerak karena adanya manusia ataupun benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, hikmah kita mempelajari ilmu hari ini adalah agar teman-teman dapat membedakan mana yang masuk ke dalam benda mati ataupun benda hidup. Nah, termasuk manusia. Ternyata teman-teman baru tahu ya bahwa manusia juga termasuk benda karena dapat kita sentuh. Setiap benda adalah yang dapat kita sentuh, dapat kita lihat. Nah, itu adalah benda. Nah, lalu manfaatnya adalah benda hidup dan mati agar teman-teman bisa gunakan sebaik mungkin sesuai dengan kegunaannya. Oke, proyek kita hari ini adalah silakan teman-teman buat tabel tentang ciri-ciri benda hidup dan benda mati yang ada di sekitarmu. Misalnya, teman-teman sedang melakukan pengamatan pada manusia. Nah, sebutkan manusia itu memiliki ciri-ciri apa saja. Nah, dan dia masuk ke dalam benda apa. Nah, seperti itu ya. Atau benda mati ada meja. Nah, sebutkan ciri-ciri meja itu apa saja ciri-ciri benda matinya. Oke, jadi silakan teman-teman amati satu benda dengan menyebutkan 5 ciri masing-masing pada benda tersebut. Lalu hasil dari pengamatanmu, hasil tulisanmu difoto lalu dikirimkan melalui Google Classroom. Oke teman-teman, itu saja informasi hari ini tentang benda hidup dan benda mati. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman dapat memahami dan menyimak materi hari ini. Nah, agar mendapatkan keberkahan ilmu hari ini, yuk kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.